Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi PP 3 dan 4 ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita mempelajari manusia dan lingkungan alamnya. Bisa kalian baca di halaman 24 sampai 31. Yaitu manusia dengan alam. Sejak awal keberadaannya, manusia sudah berinteraksi dengan alam dengan memanfaatkannya apa adanya, yaitu dengan bercocok tanam dengan cara berladang atau berkebun, hanya digunakan sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, seperti makan, minum, dan pakaian. Tapi sekarang manusia sudah mengelola, memanfaatkan alam untuk berbagai kebutuhannya seperti perumahan, perkebunan, bendungan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjutkan hak anak. Kalian bisa baca di halaman 32 sampai 36. Hak anak sesuai konvensi PBB yaitu 1. Hak kelangsungan hidup. Contohnya adalah kalian berhak hidup dari mulai bayi, ya, anak-anak, remaja sampai nanti dewasa. 2. Hak perlindungan. Jadi kalian mempunyai hak untuk dilindungi, ya. 3. Hak tumbuh kembang. Nah, ini tadi yang dari bayi sampai dewasa. Hak berpartisipasi. Nah, ini nanti kalian punya hak untuk partisipasi dalam setiap kegiatan. Nah, ini contoh hak seorang siswa. 1. Mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. 2. Memperoleh pendidikan yang sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Memperoleh penilaian hasil dari belajarnya. Kita lanjutkan tadi interaksi manusia dengan alam ya. Bisa kalian baca lagi di halaman 38 sampai 42. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, tadi selain bisa dimanfaatkan, tapi manusia juga bisa memberi pengaruh negatif ya. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi manusia juga dapat melakukan kegiatan yang merusak alam. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir dan merusak alam makhluk hidup yang lain. 2. Dengan menebang pohon sembarangan sehingga menyebabkan longsor dan banjir. Kita lanjutkan, kalau tadi hak siswa, sekarang kewajiban warga negara dan siswa. Bisa kalian baca di halaman 44. Ini kewajiban sebagai warga negara diatur dalam beberapa peraturan negara, seperti peraturan wali kota yang terbawah, ke atasnya peraturan gubernur, keputusan presiden, dan yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, ini adalah kewajiban sebagai warga negara ya, membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, dan lain-lain. Kalau ini kewajiban sebagai siswa, contohnya di rumah mematuhi peraturan di rumah. Tetapi biasanya ini tidak tertulis ya. Jadi orang tuamu tidak membuat tulisan tentang kewajiban. Contohnya, kamu harus bangun jam berapa, belajar jam berapa. Nah, itu kan nggak ada ya. Jadi ini contohnya juga membantu orang tua, tidak ada tulisannya aturan tersebut. Kalau di sekolah, mematuhi peraturan sekolah itu tercantum atau tertulis. Contohnya memakai seragam sekolah sesuai harinya. Nah, sudah kita pelajari PP 3 dan 4, yaitu tentang interaksi sosial manusia dengan alamnya. PKN-nya tentang hak dan kewajiban siswa dan warga negara. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.